Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram ular kadut. Use case pertama itu memainkan permainan. Use case kedua itu memberikan input control. Itu extend dengan use case pertama, yaitu memainkan permainan. Use case ketiga itu mengisi form score. Use case keempat itu melihat daftar top score. Dan berikut ini implementasinya pada game. Nah, untuk use case pertama itu memainkan permainan dengan mengeklik tombol play. Nah, selanjutnya untuk use case kedua itu memberikan input control, itu melihat perubahan gerakan objek atau perubahan tampilan. Dan yang ketiga itu mengisi form score. Nah, di sini langsung saja menuliskan nama pemain. Play again untuk mengulang permainan, atau home untuk kembali ke menu awal. Lalu yang terakhir melihat top score. Nah, ini langsung klik aja skornya dan menampilkan daftar 5 top score. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang data flow diagram dari game ular kadut ini. Jadi pertama, terdapat dari level 0 yang terdiri dari entitas player, kemudian player juga akan memberikan action yang akan diberikan kepada proses game system. Kemudian dari game system akan mengeluarkan output berupa rank dan final score yang akan diberikan pada player lagi. Kemudian pada dari level 1, player akan memberikan action yang nantinya bisa memilih menu play game atau memilih menu show high score. Apabila memilih menu play game, nanti player akan memainkan game dan akan mengeluarkan final score. Apabila pemain memilih show high score, maka pemain akan diarahkan pada halaman high score dan nanti akan dikeluarkan 5 ranking tertinggi dari game ular kadut ini. Kemudian pada game kalau ada di level 2, saya akan menjelaskan tentang gameplay dari ular kadut ini. Jadi player akan memberikan action yang berupa keyboard input, baik itu arah atas, kiri, kanan atau bawah, yang akan diberikan pada proses check control value. Pada check control value nanti akan mengeluarkan output berupa direction yang akan nanti diberikan pada proses check next head with border and his body. Apabila kepala ular tidak menyentuh atau tidak berhubungan dengan tubuh atau dengan border, maka akan menuju kepada check foot position with head position. Pada proses check foot position with head position, apabila posisi head sama dengan posisi makanan, maka komputer akan menghitung skor sementara dari player yang kemudian akan nanti diberikan pada variable temporary score dan nanti akan return value dari skor, kemudian akan masuk ke proses check control value lagi untuk mengecek apakah inputan tersebut berubah atau tidak. Kemudian apabila kepala ular tidak sama dengan posisi makanan, maka langsung di return kepada check control value lagi untuk mengecek inputannya berubah atau tidak. Kemudian apabila ular bertabrakan dengan bodinya atau dengan bordernya, maka akan masuk ke proses show game over scene and final score. Itu adalah proses terakhir dari game ular kadut ini. Jadi setelah masuk proses show game over scene and final score, maka skor akan dimasukkan database final score. Kemudian final score akan ditampilkan kepada player. Kemudian untuk level 2 proses 2 yaitu show high score, player akan memilih menu high score dan kemudian pada proses itu akan diberikan 5 ranking tertinggi dari game ular kadut ini. Kemudian list ranknya akan diberikan pada player lagi. Baik, sekian dari data flow diagram. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelas diagram yang diimplementasikan ke dalam game ular kadut. Terdapat 4 kelas dan 1 base class pada kelas diagram ini. Yang pertama adalah kelas mono behavior yang merupakan base class dari Unity. Ada 4 fungsi yang kami gunakan. Yang pertama yaitu start, update, on-creator 2D, dan on-trigger 2D. Selanjutnya adalah kelas game controller. Kelas ini terdapat 3 atribut, yaitu
dari ketiga kelas lainnya, snack, score, food, dan terdapat 3 metode yaitu start, hit event, dan game over. Berikut adalah implementasinya dalam source code. Berikut adalah implementasi dalam source code. Yang pertama adalah game controller. Pada kelas ini terdapat 3 atribut yang sebelumnya telah disebutkan, yaitu atribut snack yang merupakan instansiasi objek dari kelas snack, scores dari kelas scores, dan food dari kelas food. Pada game controller terdapat fungsi start yang merupakan fungsi yang akan dijalankan pertama kali saat game dimulai. Yang selanjutnya adalah fungsi hit event yang akan menangkap event ketika ular memakan food. Yang terakhir adalah game over yang merupakan fungsi untuk menangkap apabila ada peristiwa tubrukan antara snack dengan dirinya sendiri atau snack dengan dinding pembatas. Selanjutnya adalah kelas snack. Kelas snack adalah kelas yang akan dibentuk menjadi suatu objek nantinya yang merupakan snack dari game. Ada 4 atribut, yaitu dir yang merupakan arah dari ular, tail prefab controller merupakan atribut yang menghubungkan antara game controller dengan snack, dan terdapat 6 metode, yaitu start, update, hit, move, on collision enter 2D, on trigger enter 2D. Berikut adalah implementasinya dalam source code. Baiklah, saya akan menjelaskan kelas snack implementasi dalam C#. Yang pertama adalah kelas snack itu merupakan kelas yang inherent terhadap kelas mono behavior, sehingga dia akan diimplementasikan menjadi suatu objek nantinya di Unity. Terdapat beberapa atribut. Yang pertama yaitu dir, yang merupakan direktori atau arah daripada snack. Selanjutnya adalah tail. Tail merupakan ekor atau badan ular nantinya. Tail prefab adalah ekor dan badan ular yang baru. Selanjutnya adalah controller, merupakan hubungan antara game controller dengan kelas snack. Ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama start. Fungsi start yang merupakan fungsi yang akan diimplementasikan pertama kali pada game ini. Selanjutnya adalah update, yang merupakan fungsi untuk mengarahkan ular. Selanjutnya adalah fungsi hit, yang merupakan fungsi di mana snack menubruk atau memakan satu food sehingga akan diinstansiasikan ekor yang baru. Selanjutnya fungsi move, fungsi yang menggerakkan objek snack. Fungsi on collision enter 2D yang merupakan fungsi untuk menangkap tubrukan terhadap ekornya. Selanjutnya fungsi on trigger enter 2D, yaitu fungsi yang menangkap tubrukan atau menangkap tubrukan antara food prefab dan sisi-sisi dari setiap dindingnya. Selanjutnya adalah kelas food, yang merupakan kelas yang akan dijadikan objek food pada game. Terdapat 6 atribut. Food prefab, ada border untuk mengatur hasil random dari food agar tidak melebihi batas daripada tepi game. Selanjutnya adalah X pos dan Y pos, merupakan posisi X dan Y. Dan pada kelas ini terdapat 2 fungsi, yaitu start dan set food. Berikut adalah implementasinya ke dalam source code. Baiklah, selanjutnya adalah kelas food, yang merupakan kelas inheritance dari mono behavior. Dalam kelas ini terdapat beberapa atribut, yaitu food prefab yang merupakan atribut game object, border top, bottom, left dan right yang merupakan batas dari area bermain. Selanjutnya adalah X pos dan Y pos, merupakan posisi terhadap sumbu X dan Y. Dan ada satu atribut lagi, yaitu controller, yang merupakan hubungan antara food dengan game controller. Terdapat beberapa fungsi, yaitu start yang akan langsung dijalankan di awal. Selanjutnya adalah set food, adalah fungsi yang menjalankan proses inisialisasi food dengan posisi yang random. Demikian adalah
penjelasan mengenai food class. Selanjutnya adalah kelas score. Kelas score adalah kelas yang menyimpan skor pada game ini. Hanya ada satu atribut, yaitu poin dari setiap permainan nantinya, dan terdapat 3 metode, yaitu start, set score, dan get score. Berikut adalah implementasinya ke dalam source code. Selanjutnya adalah kelas score. Pada kelas ini akan ada pengaturan skor dan terdapat satu atribut, yaitu poin. Poin ini akan terus diincrement pada fungsi set score. Untuk fungsi start tidak digunakan pada kelas ini. Ada fungsi score yaitu fungsi inisialisasi. Poin menjadi 0 untuk awal permainan, fungsi set score untuk mengset score, dan fungsi get score untuk mendapatkan poin di akhir permainan nanti. Oke, saya Ibnu Wilfas, NRP 5113-191. Saya akan menjelaskan tentang komponen diagram dalam aplikasi kami, yaitu Ular Kadut. Di sini terdapat 4 scene: start, scoreboard, move, sama final score. Start ini adalah tampilan awalnya. Ini nanti start terhubung ke move unity. Move unity itu ketika kita bermain game. Selanjutnya scoreboard unity dan final score. Nah, scoreboard itu jika kita memilih skor di sini akan menuju ke scene scoreboard, dan jika ketika selesai bermain nanti kita akan ke halaman final score. Ini contoh. Nah, ini berada di halaman start. Ketika play ini berada di halaman move. Nah, ketika gagal ini ke halaman final score, masukkan nama. Lalu bisa ke pilihannya ada 2, bisa play again, jadi bisa kembali ke move unity dan kembali ke start unity. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang requirement matrix. Di atas tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya terdapat 6 use case yang difasilitasi dalam game ini, yaitu select top fast score, check control value, check snack head position with border its body, check food position with snack position, show game over scenes, and final score, compute temporary score. Nah, di sini masing-masing use case sudah terpenuhi dalam fungsi-fungsi yang terdapat pada kelas diagram. Bisa dilihat di sini terpetakan secara merata bahwasanya setiap use case terdapat dalam fungsinya.